Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat maghrib, insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah curahkan kepada kita. Hendaknya itu menjadikan kita sebagai hamba yang tetap terus mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat sering salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita akan mengambil satu Asmaul Husna dari 99 nama-nama Allah yang baik. Kita ambil satu, yaitu Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya yang maha menghargai, atau juga artinya Asy-Syakur itu yang maha menerima syukur. Di dalam Al-Quran itu kalau kita melihat kalimat Asy-Syakur itu ada terulang di beberapa tempat di dalam surat di dalam Al-Quran. Nanti kita akan kaji yang satu ayat dari beberapa tempat di mana di situ ada penyebutan kalimat Asy-Syakur. Nah, namun demikian Asy-Syakur itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mulai dari akar katanya yang sama dengan syukur, syukuron, Asy-Syakur, itu lebih kurang ada sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran diulang-ulang Allah. Maka di dalam Al-Quran tuh ada penyebutan abdan sakuro. Abdan sakuro itu para penafsir atau tafsir Al-Quran itu banyak menyebutkan bahwa yang disebut abdan sakuro, abdan itu kan abdu itu hamba. Jadi abdan sakuro itu adalah Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dua penyebutan ini, dua nabi ini itu yang disebut dengan abdan sakuro. Kalau di dalam Al-Quran kita ketemu dengan ayat yang di dalamnya itu ada kalimat abdan sakuro. Nah, Asy-Syakur itu salah satu dari 99 nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Kita mungkin ada sebagian yang hafal itu ya, Asmaul Husna yang 99. Nah, kalau sekarang itu edukasi ke anak-anak itu di PAUD atau di TK, terutama yang TK Islam, apalagi yang sekolah-sekolah berbasis Islam, itu Asmaul Husna yang 99 itu sudah menjadi kewajiban bagi muridnya atau bagi santrinya untuk hafal. Nah, Asy-Syakur itu adalah Allah
Dia adalah zat yang maha sempurna dalam membalas amalan hambanya dan menumbuh kembangkan amalan para hamba meskipun amalan tersebut sedikit. Lalu dia melipat gandakan pahala bagi mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan asyakur. Jadi asyakur itu artinya adalah yang maha menghargai. Yang maha menghargai. Nah, nanti kita lihat di sini apa yang dihargai Allah kepada kita. Nah, kita lihat nanti di dalam surat Al-Fatir, di surat Fatir ayat 29-30. Boleh dibuka yang ada handphone atau Al-Qur'annya. Surat Fatir ayat 29-30 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Nah, ini di dalam ayat ini kita akan lihat tuh di penghujung ayatnya itu di situ ada innahu ghafurun syakur. Nah, syakur ini yang kita akan kaji ini. Nah, jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu selalu kita temui itu di ujung-ujung ayat. Nah, pasti kita akan ketemu itu. Di ujung ayat itu selalu ada Asmaul Husna disebutkan itu. Satu di antaranya ini tadi kan. Nah, umpamanya wallahu Sami'un alim, huwas sami'un alim. Nah, itu ujung-ujung ayat tuh seperti itu menunjukkan itu Asmaul Husna. Dia selalu ada di penghujung ayat. Nah, di ayat 29 sampai dengan 30 surat Fatir ini, innal ladzina yad'luna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Artinya mereka-mereka yang selalu rutin. Nah, di situ disebutkan rutin, yang selalu itu kan artinya rutin tuh ya. Rutin membaca Al-Qur'an. Jadi rutin itu tergantung kepada kita. Apakah rutinnya bisa setiap hari atau memang setiap habis sholat 5 waktu? Setidaknya kita punya program bahwa dalam satu hari itu kita membaca Al-Qur'an. Apakah itu istilahnya one day one fact, satu hari satu halaman, atau one day one juz, satu hari satu juz, itu terserah kita. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah mereka yang rutin dengan membaca Al-Qur'an, itu menjadi bacaannya setiap waktu dan dirutinkannya dia membaca Al-Qur'an itu. Lalu kemudian wa aqamus shalah dan mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat di sini itu adalah sholat 5 waktu dia jaga, termasuk menjaga awal waktunya. Lalu kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Lalu kemudian mereka ini menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dalam bentuk tersembunyi maupun terang-terangan. Nah, di sini mereka yang selalu bersedekah atau berinfak, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi dua-duanya masuk di sini. Infak itu pengertiannya materi, harta kita, sedangkan sedekah pengertiannya lebih luas lagi. Nah, nanti dalam hadis nanti kita ketemu nih dalam kajian kita ini. Nah, maka yang di dalam surat Fatir ayat 29-30 ini tadi, yang pertama tadi disebutkan orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mereka yang menjaga sholat 5 waktunya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang dari sebagian rezekinya itu mereka infakkan, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Nah, apakah tiga-tiga ini sudah kita lakukan? Insya Allah sudah. Itu kan? Membaca Al-Quran, mudah-mudahan itu menjadi rutinitas kita.
Kalaupun itu belum menjadi rutinitas kita, paksa diri kita agar kita jadikan Al-Quran itu menjadi bacaan kita setiap waktu, setiap hari lah paling tidak. Itu. Lalu kemudian kita menjaga 5 waktu sholat yang wajib. Nah, itu sudah wajib bagi kita. Nah, itu sudah menjadi kewajiban kita. Dan yang ketiga, biasakan kita itu menginfakkan sebagian dari rezeki kita. Nah, namanya sebagian itu bisa besar, bisa kecil. Bukan keseluruhan harta yang kita miliki. Nah, jadi kalau kita hanya punya uang 100.000, bukan 100.000 itu yang harus kita sedekahkan atau kita infakkan, tapi sebagian. Karena yang namanya kewajiban kita di rumah itu ada hak yang harus, kewajiban yang harus kita kasih kepada istri kita, makan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian yang disebut dengan sebagian di sini itulah baru kita infakkan. Nah, ketika ini kita rutinkan, terlebih lagi rutinitasnya itu kita memilih waktu yang sangat baik, yaitu sedekah subuh kita, dan itu menjadi rutinitas kita, tiga-tiga ini kita lakukan, maka di penghujung ayat 29, di penghujung ayat 30 surat Fatir ini, inilah Allah mengatakan, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah mau pengampun lagi maha mensyukuri. Nah, apa maksudnya di sini? Asyakur itu artinya adalah yang maha menghargai. Maha menghargai. Jadi artinya yang tiga-tiga tadi yang kita lakukan itu semuanya nggak sia-sia. Allah menghargai apa-apa yang sudah kita lakukan yang tiga ini tadi. Itulah yang disebut dengan innahu ghafurun syakur. Di samping Allah memberi maaf kepada kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa kita, lalu Allah menyebutkan syakur, itu asma Allah. Allah itu maha menghargai. Nah, maka dalam konteks di dalam surat Fatir 29:30 ini kita baca, itu ternyata konteks ayat itu Allah itu justru menyebutkan pertama sekali, di awal sekali di ayat ini, Allah itu menyebutkan tentang anjuran-anjuran kepada kita agar kita beribadah seperti ini, beribadah seperti ini, beribadah seperti ini. Nah, contohnya di surat Fatir ini tadi, di ayat 29. Itu Allah menganjurkan kepada kita, jadikan Al-Quran itu menjadi rutinitas kamu untuk kamu baca. Nah, itu anjuran tuh. Allah menyuruh seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, sholat 5 waktu dijaga waktunya, dan kemudian berinfak. Nah, itu konteks ayatnya itu Allah sebutkan dulu seperti itu. Lalu kemudian setelah Allah menyebutkan seperti itu, yang kita sebut ini adalah amalan-amalan soleh atau amalan-amalan solih, maka kemudian di penghujung ayat ini Allah menyebutkan syakuroh, artinya yang maha menghargai. Maksudnya apa? Allah menghargai apa yang kita kerjakan itu, dan tentu harga yang Allah beri kepada kita itu adalah pahala. Dan pahala itu yang akan mengantarkan kita ke jannah, ke surga. Jadi nggak sia-sia. Maka nanti Bapak di dalam Al-Quran itu tidak salah ada empat tempat di dalam Al-Quran itu ya. Nah, yang penyebutan dalam surat itu di penghujung ayatnya itu sakuro. Walaupun nanti ada yang bukan sakuro, ada yang lain lagi, tapi nanti artinya juga tetap yang maha menghargai. Itu yang paling tepat tuh ada 4 surat, nanti coba dilihat ya salah satunya ini. Itu selalu di atasnya itu disebutkan tuh amalan-amalan soleh itu. Ini amalan soleh ini, amalan soleh ini, amalan soleh. Nah terakhirnya itu Allah menyebutkan syakuro. Allah hargai itu yang kamu lakukan itu. Nah, jadi konteks ayatnya itu Allah sebutkan dulu tuh amalan solehnya. Baru setelah Allah sebutkan amalan solehnya, barulah Allah menyebutkan syakuro, yang maha menghargai. Allah akan balas itu. Allah akan hargai itu. Nah, maka di dalam surat ini Allah juga menyebutkan yarjuna tijaratan lan tawurah. Nah, itulah transaksi.
Itu kan disebut di situ kan, itulah jual beli atau perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, jadi perniagaan tuh transaksi yang tidak akan merugi. Nah, lebih spesifik lagi artinya yang kita pahamin dari tafsir surat Fatir ayat 29-30 ini, itu kita membaca Al-Quran, kita menjaga sholat 5 waktu kita, lalu kemudian kita berimpak kepada Allah, berimpak di jalan Allah dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi, itu ternyata kita itu sedang bertransaksi dengan Allah. Nah, namanya transaksi itu ada harga, ada jual beli. Itu kalau bahasa dunianya kan jual beli. Ada harga. Nah, di sini harganya itu apa? Nah, itulah Allah yang menghargai pahala. Itulah sebesar-besarnya harga yang akan mengantarkan orang itu ke jannahnya Allah. Nah, lalu kemudian di dalam surat Fatir ayat 29-30 ini, itu Allah lalu kemudian menyebutkan setidaknya ada 6 bentuk kesempurnaan Allah dalam membalas amal soleh yang dikerjakan hamba yang tergambar dalam berbagai bentuk di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau tadi disebutkan tuh membaca Al-Quran, sholat 5 waktunya dijaga, lalu kemudian infak. Nanti di lain surat banyak lagi kita temukan. Nah, lalu kemudian Allah sebutkan bentuk kesempurnaan Allah dalam membalas amal-amalan soleh yang kita kerjakan itu tadi. Nah, yang pertama, Allah itu menerima amalan hambanya meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Nah, itu di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah mengatakan, Annallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajron 'azima. Allah itu sesungguhnya Allah tidak menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada satu kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Nah, Allah itu menerima amalan hambanya meskipun sedikit. Nah, yang maksudnya apa di sini? Jadi kita itu beramal itu, ada orang yang mohon maaf, ketika beramal itu dia barbar. Tapi ternyata barbarnya itu nggak istiqomah, hanya cukup sampai di situ. Nah, itu Allah kurang suka dengan orang yang seperti itu. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita, yang terbaik itu adalah orang yang beramal sedikit tapi istiqomah, tapi rutin. Rutin dia. Dan itu menjadi rutinitas dia. Walaupun itu sedikit. Maka Allah menyebutkan sini bentuk kesempurnaan Allah dalam membalas amal solih bagi seorang hambanya. Kamu tuh nggak lihat tuh. Dia baca Al-Qur'annya banyak atau sedikit. Nah, sedikit itu yang kamu baca itu Allah sudah membalas dengan amal kebajikan. Nah, lalu kemudian nanti kita buka hadis Nabi bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu 1 huruf berapa pahalanya, 2 huruf berapa pahalanya, sampai kemudian dilipat gandakan dan sampai kemudian dilihat waktunya. Dan kalau itu waktunya kita membaca Al-Quran di waktu bulan Ramadan, nah itu pengkalian lifatnya menjadi 10 kali lipat dari 1 huruf dikali 10. Nah, jadi ketika kita membaca yang sedikit saja, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kalau dalam Al-Fatihah dia termasuk ayat dia. Nah, kalau di dalam Al-Baqarah yang pendeknya ayat pertama alif lam mim 3 huruf. Nah, itu Allah menerima amalan hambanya meskipun sedikit. Nah, itu yang pertama. Nah, oleh sebab itu maka seorang hamba itu, kita itu jangan menganggap remeh sekecil apapun amalan soleh yang dilakukan. Nah, jadi amalan soleh yang kita lakukan sekecil apapun itu Allah akan membalasnya dengan kesempurnaan Allah, membalas amal-amal kebajikan karena hamba itu melakukan amalan-amalan soleh. Maka dalam hadis Nabi itu perbuatan yang sangat remeh sekali, yang sangat kecil sekali itu, tapi bernilai pahala. Itu menghilangkan rintangan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu yang paling kecil tuh. Disingkirkan, itu berpahala. Bahkan di dalam hadis Nabi itu disebutkan tuh dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf sayyi'ah. Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhi talik. Sekalipun ketika engkau berjumpa saudaramu dengan wajah berseri. Nah, kita berjumpa dengan saudara kita saja, senyum kita. Itu kan berseri, itu kan artinya menunjukkan wajah kita dengan sahabat kita atau orang yang kita temui itu dengan rasa senang. Dan rasa senang itu, mimik wajah itu ya tersenyum. Nah, mimik wajah itu memang tersenyum. Nah, maka walaupun kamu tersenyum dengan saudaramu atau dengan siapapun yang engkau jumpai, itu kau jangan menganggap remeh. Karena di situ ada nilai ibadahnya. Ternyata itu juga merupakan amalan soleh, walaupun itu sangat kecil sekali dilihat orang dan bahkan remeh sebagian orang menganggapnya. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, lalu kemudian yang kedua, Allah itu memuji hambanya yang taat beramal soleh. Nah, jadi mereka-mereka yang membaca Al-Quran, dirutinkannya membaca Al-Qurannya, terus menjaga sholatnya 5 waktunya itu istiqomah, lalu kemudian juga dia berinfak. Nah, itu satu diantaranya ya, 3 diantara nanti amal-amal soleh yang lain. Itu Allah itu memuji hambanya. Memuji hambanya, mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan soleh ini, itu dengan bahasa memujinya, mereka ini seperti di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fat, bagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran itu, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asiddah, ma'ahu. Itu Nabi Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad disebutkan Allah di dalam Al-Quran, lalu kemudian mengikut. Siapa itu? Ma'ahu. Ma'ahu itu sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Allah memuji sahabat-sahabat Nabi ini. Maka kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan, itu ada 10 sahabat yang dijamin dengan izin Allah akan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Tolha bin jannah, Zubair bin fil jannah. Itu disebut itu namanya yang 10 itu. Yang 10 itu disebut namanya oleh Nabi. Dengan izin Allah mereka ini sebagai penghuni surga. Atau artinya sudah dijamin dengan izin Allah masuk surga. Nah, Allah menyebut di dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Nah, Nabi Muhammad di situ disebut namanya di dalam Al-Quran itu. Nah, sahabat itu di dalam Al-Quran itu tidak ada yang disebut namanya Ali, Abu Bakar, Umar, Tolha, tidak ada di dalam Al-Quran tersebut. Tapi di dalam hadis Nabi disebut namanya. Nah, di dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat Nabi itu dengan sebutan ma'ahu. Ma'ahu itu yang bersama dengan Rasulullah. Siapa itu? Sahabat-sahabat Rasulullah. Dipuji oleh Allah. Nah, maka kabar gembira bagi kita kalau kita itu memuji Allah, memuji kita dikarenakan amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan soleh kita itulah dikarenakan menjadi sebab Allah itu akan memuji hamba-hambanya yang taat dan beramal soleh. Lalu kemudian yang ketiga, amalan yang sedikit itu akan senantiasa bertambah dan berkembang di sisi Allah. Dan Allah itu berfirman di dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 23, wa may yatarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Allah berfirman yang artinya, dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi yang ketiga ini, Allah tuh menyempurnakan amalan-amalan soleh kita
dengan dibalas oleh Allah itu, Allah mengatakan bahwa amalan yang sedikit itu akan senantiasa bertambah dan berkembang di sisi Allah. Maksudnya apa? Itu tadi Pak ya. Ada orang yang beramal atau berimpak atau apa namanya, dia barbar. Maaf ya bahasanya ya. Tapi cuma sekali. Setelah itu enggak lagi. Tapi ada orang yang sedikit tapi rutin sampai sepanjang akhir hayatnya. Maka ketika kita hitung-hitung itu, yang banyak itu justru yang sedikit itu. Karena yang sedikit itu terus bertambah. Karena dia rutin. Ibarat orang menabung. Satu hari 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 umpamanya. Sebulan tidak terasa sudah 300.000. Dibandingkan dengan orang yang hanya sekali keluar menabungnya itu, ya mungkin hanya sekali saja. Tapi kalau kita rutin. Nah maka Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 23 ini, Allah itu akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Nah itulah yang disebut dengan al-birkah. Birkah itu barokah. Kebaikan di dalam kebaikan. Nah, maka ketika kebaikan di dalam kebaikan itu disebut dengan berkah atau al-birkah itu tadi, maka apa yang kita lakukan itu akan memberikan manfaat bagi kita, dan itulah yang disebut dengan berkahnya. Dan ternyata kebaikan itu terus bertambah terus. Itu janji Allah. Nah, lalu kemudian Allah sebutkan lagi di sini, ternyata itu berkembang, bukan hanya berkembang dia. Jadi kalau orang bermuamalah, ibarat orang berniaga, dia punya toko satu, lalu dia kemudian dapat modal lagi, tokonya lebih dari satu. Ternyata dia punya cabang banyak. Lalu kemudian yang cabangnya banyak itu, apa bahasanya sekarang itu ya? Orang pakai merek dia itu. Apa tadi? Franchise. Nah bahasanya sekarang itu, franchise. Itulah berkembang. Itu yang maksudnya berkembang itu. Nah bertambahnya dia membuka, membuka cabang. Nah itu kalau bahasa ininya ya, niaganya ya. Nah berkembangnya itu franchise-nya itu. Nah inilah orang yang beramal sedikit itu tadi, lalu kemudian itu terus dilakukan rutin, maka itu akan menjadi bertambah dan terus berkembang. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, Allah melipat gandakan amalan itu sampai 700 kali lipat. Itu ada di dalam surah At-Taghabun ayat 17. In tu'ridullaha khardan hasanah yudha'ibhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Nah, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, khardan hasanah. Khardan hasanah itu pinjaman yang baik. Niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha penyantun. Nah, ini Allah menyebutkan di sini bahwa Allah akan melipat gandakan amalan itu sampai 700 kali lipat. Nah, itu nanti ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah memberi perumpamaan padi. Satu padi ketika kita berimpak itu diibaratkan perumpamaan seperti satu padi, dan satu padi itu tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing dari 7 tangkai itu, satu tangkainya itu ada benih 100 bulir, dan 100 bulir itu dikalikan 7 menjadi 700. Nah itulah Allah melipat gandakannya. Melipat gandakan itu bagi orang yang khardon hasanah itu tadi. Siapa itu khardon hasanah itu? Itu orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Nah termasuklah di dalamnya itu orang yang bersedekah, orang yang berimpak, apalagi orang yang berimpak berupa amalan jariyah, berupa pembangunan masjid, madrasah, asrama yatim piatu, segala macam itu yang bentuknya jariyah. Walaupun orang itu tidur, pahalanya terus mengalir. Sampai pun dia meninggal, sebelum dia dikubumikan, pahalanya terus mengalir. Sampai dia dimasukkan ke liang lahat, dikubur dia, pahalanya terus mengalir. Sampai saudara-saudaranya, keluarganya meninggalkan dia sendiri,
di alam barzah, pahalanya terus mengalir. Sampai keluarganya pun sudah tidak mendoakan dia lagi, pahalanya tetap terus mengalir. Itu amal jariah tuh. Nah ini kejar nih Pak, amal jariah ini Pak, kejar Pak. Kita nggak tahu umur kita nih Pak. Kadang kita sedikit berpikir agak ego sedikit kadang Pak ya. Apa iya ya nanti setelah kita tutup usia ini, keturunan kita, anak turunan kita masih mikirin kita gitu, masih doakan kita. Kadang masih hidup ini kita timbul ego kita. Ya kalau gitu saya bikin dulu lah masjid. Saya berimbak dulu nih buat madrasah. Saya impakkan dulu nih buat asrama. Nah itu masih hidup kita ya. Tapi kalau udah meninggal kita nggak tahu kita ini anak kita, keturunan kita. Maka kadang kita terpikir ego kita seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Karena sampai-sampai kita ke depan nggak tahu ya. Apakah anak kita mendoakan kita setelah kita wafat nanti. Maka kita didik anak itu menjadi anak yang soleh. Kan seperti itu Pak. Nah maka kesempatan yang paling banyak itu, yang paling banyak mempunyai kesempatan itu sebenarnya adalah mereka yang mempunyai harta Pak. Jadi ketika kita mempunyai harta yang memang sudah cukup buat keluarga kita, anak istri kita, nah cobalah kita sedikit memikirkan buat amalan jariah kita setelah kita wafat nanti. Nah ini Pak. Lalu kemudian ternyata bukan Allah melipat gandakan amalan itu sampai 700 kali lipat, tapi juga Allah menambah karunia-Nya yang berlipat ganda Pak. Nah jadi kan suka ada pertanyaan, ini katanya kalau kita sedekah nih, satu ini pahalanya 700, nanti dilipat lagi sampai 7.000, dilipat lagi nanti sampai 7 juta kali apa segala macam. Lalu kemudian kita skeptis nih, ini mana ini ganjarannya ini? Katanya dilipat gandakan, kok tidak ada? Nah sebenarnya sehatnya kita itu sudah suatu jawaban. Sehatnya kita itu merupakan rezeki yang Allah lipat gandakan kepada kita. Ditambah lagi karunia itu anak kita sehat, istri kita sehat. Itu. Nah, tanpa kita sadarin ternyata yang Allah sebutkan dengan dilipat gandakan itu tadi. Coba bayangkan Pak. Ketika kita sakit masuk rumah sakit, ternyata rupanya oksigen saja kita bayar. Berhari-hari kita tinggal hitung kali berapa jam itu. Lalu kemudian kali berapa tabung sampai bayar itu oksigen, belum lagi biaya yang lainnya. Maka ketika dihitung-hitung itu semua, itu jumlahnya lebih banyak daripada apa yang disebut dengan 7 kali lipat itu tadi yang Allah janjikan kepada kita. Itulah bentuk kesehatan yang Allah beri kepada kita dalam hal seperti itu tadi. Maka apa yang kita lakukan itu semuanya dihargai Allah. Itulah yang disebut dengan asy-syakur. Allah menghargai apa yang kita perbuat sesuai dengan anjuran-anjuran Allah di dalam Al-Quran. Selama itu berupa anjuran Allah, lakukan. Nah, itu yang kelima. Nah, maka kemudian Allah di dalam surat Yunus ayat 26 Allah berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan ada tambahannya. Tuh. Sampai Allah sebut seperti itu. Wa ziyadah. Ziyadah itu tambahan dan ada tambahannya. Jadi pahala itu udah jelas. Setiap kita beramal soleh, pahala itu jelas mengalir kepada kita. Itu. Lalu kemudian di dalam surat Yunus ayat 26 ini Allah sebutkan lagi wa ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Berarti ada nilai plusnya, ada plusnya lagi. Apa plusnya itu? Nah, itulah karunia-karunia Allah, nikmat Allah, segala macam yang Allah berikan kepada kita, itulah tambahannya, wa ziyadah. Walaupun nanti kita buka nanti di Al-Quran surat Yunus ayat 26 itu kalau ayatnya nggak dipotong, dibaca terus sampai panjang itu masih ada yang disebutkan lagi oleh ahli tafsir, disebutkan wa ziyadah itu bukan hanya ziyadah yang di dunia saja, tapi ziyadah yang ada di akhirat. Apa ziyadahnya di akhirat itu? Kita akan melihat wajahnya Allah.
Itu dalam surat Yunus tuh. Dalam surat Yunus ayat 26. Itu jiadahnya. Berarti kan artinya orang di surga itu walaupun dia sudah masuk surga, dimasukkan dalam surga, tidak semuanya bisa melihat wajah Allah. Mungkin seperti itu penafsiran ayat ini. Karena disebut di sini ada tambahan jiadah. Itu bagi orang yang beramal-amal soleh itu tadi. Dalam surat Yunus ayat 26. Maka Allah memberikan kepada kita surganya itu karena kesyakurannya Allah. Balik lagi ya, syakur itu apa artinya tadi? Yang maha menghargai. Wah, jadi Allah menghargai kita dengan surga. Pahala surga. Tak ternilai. Nah, itulah. Lalu kemudian, kenapa Allah memberikan surga kepada hambanya dikarenakan kesakurannya itu? Itu semata-mata dikarenakan karunia Allah kepada hambanya itu. Nah itulah karunia Allah itu, rahmatnya Allah yang tercurah kepada kita. Maka nggak bosan-bosan kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, selalu Engkau berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Karena rahmat itu yang akan mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, rahmatnya Allah itu. Nah, ternyata rahmatnya Allah itu bisa kita undang, yaitu dengan karunia Allah itu tadi. Nah, karunia Allah itu kenapa Allah berikan kepada kita? Karena kesyakuran Allah kepada kita. Allah menghargai kita. Nah, dihargai karena apa? Karena kita itu termasuk abdan sakuroh, hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian amalan-amalan soleh yang kami sebutkan tadi itu tetap menjadi amalan-amalan di antara dari sekian banyak amalan-amalan soleh. Lalu kemudian yang terakhir, Allah membalas amal soleh para hambanya itu dengan sempurna. Nah, dalam banyak ayat Allah menggandengkan asma'nya as-sakur dengan asma'nya yang lain. Di antara penjabarannya itu ketika Allah menggabungkan makna as-syakur berdampingan dengan nama Allah al-ghafur. Itulah kesempurnaan Allah kepada kita. Jadi di dalam Al-Quran itu selalu kita temui itu. Asma Allah itu bergandengan selalu. Nggak pernah itu asma Allah itu sendiri. Jadi asma Allah itu selalu bergandengan dia. Selalu ada dua. Contohnya seperti ayat 30 surat Fatir ini kan. Innahu ghafurun, syakur, ghafur. Nah, Allah Maha Pengampun. Jadi ternyata rupanya Allah tuh mengampunin hamba-hambanya. Dosamu terhapus ya hambaku dikarenakan amalan solehmu. Nah, itulah makanya kalau dalam hadis Nabi itu kan kembali lagi kita sholat wajib kita itu kalau kurang-kurang itu kan bisa tersempurna dikarenakan sholat rawatib gitu kan. Jadi yang kurang-kurang itu tertutupi dia. Nah, samalah dengan perbuatan-perbuatan maksiat kita, dosa yang pernah kita lakukan, itu nggak boleh dibiarkan. Harus banyak kita beristighfar kepada Allah agar itu terus terkikis, lalu kemudian dosa itu hilang terampuni dikarenakan amalan-amalan soleh kita dan kita itu menjadi memang hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian, terakhir kami tutup dengan surat Hud ayat 114. Allah berfirman, "Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ah." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kabar gembira bagi kita. Apa kabar gembiranya? Tetaplah terus kita berbuat baik. Tetaplah kita terus beramal soleh. Karena ternyata amalan soleh, amalan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu. Ini janji Allah kepada kita. Ini ada dalam surat Hud ayat 114. Demikian, Bapak, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Baik, sebagai rangkuman, kembali lagi. Mari Bapak, kita istiqomah dalam hal rutinitas kita membaca Al-Quran, baik sedikit maupun banyak.
tapi itu menjadi rutinitas kita. Lalu kemudian yang kedua, jaga waktu sholat 5 waktu, itu kita jaga. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah kita berinfak dan cari waktu yang tepat dalam berinfak itu. Nah, tadi kami sampaikan lebih baik dan lebih afdol itu kita berinfak di waktu subuh, di sedekah subuh. Ada malaikat yang mendoakan kita. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Apa yang kami sampaikan ini mungkin ada keliru dan salahnya, dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.